silakan duduk semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, tema kita adalah generasi yang tak terhentikan, 42 tahun berjalan bersama Yesus. Saja kita melihat satu bagian pembacaan Alkitab, Kitab Kejadian pasal 25 ayat 27 sampai ayat yang ke-34. Kejadian pasal 25 ayat 27 sampai ayat yang ke-34. Yang sudah dapat katakan amin. Amin, betul. Separuh tidak buka Alkitab juga amin. Itu tipu, itu dia pula. Itu tidak kuat sekali. Shalom. Bisa lebih kuat sedikit. Shalom. 42 tahun penyertaan Tuhan buat Mahnaim. Mari kita tepuk tangan semuanya. Di awal sesuatu yang standar saya ingin katakan kepada kita bahwa 42 tahun itu kita kedewasaan itu ada tiga. Ada berapa? Tiga. Satu dia bernama dewasa biologis. Dewasa apa? Dewasa biologis itu hari kita punya berat badan hanya 37 dan sekarang 73. Itu dewasa biologis. Dan hari ini kita bukan merayakan itu. Dewasa biologis itu hari kita pakai celana nomor 27, tidak ada masalah karena perut rata saja. Sekarang perut macam ada 3, satu di sini, satu lagi. Itu dewasa apa? Biologi. Makan tidur, cocok, gumuk. Dan hari ini kita bukan merayakan. Kedua, dewasa psikologi. Dewasa apa? Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun mah kalau tuh kan tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, tersinggung kok sedikit-sedikit. Orang baru lihat dia, lu lihat apa? Itu hanya badan saya yang besar, sesungguhnya dia masih. Makanya kalau dia tersinggung di banyak orang, orang suka bakor. Di Kupang ada, di sekitar LLBK ada, laki-laki kok perempuan. Dia pakai baju warna merah. Dewasa dia. Dewasa psikologi. 3, dewasa iman. Dewasa apa? Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita melayani Tuhan. Orang dewasa iman tidak tergantung berapa lama dia ikut pelayanan, berapa lama dia menjadi pendeta, berapa lama dia menyatakan pengakuan tentang iman percayanya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Tapi dewasa iman itu kira-kira begini. Ada anak umur 3 tahun, ada meja berat 10 kilo. Anak umur 3 tahun bisa pikul meja yang 10 kilo, bisa. 17 tahun kemudian dia umur 20 tahun, dia bisa pikul meja yang 10 kilo. Yang berubah anak atau meja, itu dewasa iman. Orang dewasa iman tidak akan pernah meminta beban menjadi ringan. Orang dewasa iman selalu berdoa meminta Tuhan berikan kekuatan. Orang dewasa iman tidak akan pernah merengek-rengek, Tuhan tolong kasih ringan ini masalah. Saya mau tanya, saudara punya masalah? Tidak usah omong. Saya lihat yang ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan harapan menikah umur 28, kenyataan su 36. Masalah. Harapan menikah dengan dia, ternyata dia nikah dan kita pun teman. Ada di sini. Tunjuk. Orang dewasa iman tidak akan meminta masalah menjadi ringan karena dia tahu Tuhan kalau izinkan ada masalah, Tuhan tahu seberapa kuatnya dia. Karena itu orang dewasa iman akan pernah meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Kadang-kadang kita terlalu sibuk minta orang lain berubah. Kadang-kadang kita terlalu paksa orang lain berubah. Jemaat. Jemaat di sini tinggal 3. Jemaat. Tidak ada manusia bisa rubah manusia. Hanya Tuhan yang bisa rubah manusia. Kalau kita terlalu paksa manusia rubah manusia, munafik. Ibu larang dia pun suami, bapak tidak boleh merokok. Bapak memang tidak merokok di rumah. Waktu keluar gas korem. Kamu juga tahu. Gas kencang atau gas ketelan. Nanti pas dia pulang tinggal 200 meter, dia berhenti motor, bapak dia cepet.
Terus sampai muka rumah cuci tangan, cuci muka, kumur-kumur. Ibu tanya, papa kenapa sampai begitu? Mama, virus sekarang. Nuna. Orang dewasa iman 42 tahun berjalan dengan Tuhan, dia tidak minta orang lain berubah. Siapa berubah? Kita sendiri berubah. Baik, jemaat. Di kesempatan tema ini, generasi yang tidak tergantikan. Saya ajak kita belajar tentang tema satu hal yang saya kira serius ini, berkaitan dengan hak kesulungan. Hak apa? Kuat sedikit, hak apa? Hak kesulungan itu mengandung 3 pengertian. 1, dia mengandung berapa pengertian? Orang Israel memahami hak kesulungan dalam 3 pengertian. 1, hak kesulungan itu hak untuk masuk ke tanah terjanji. Masuk ke tanah terjanji, tanah perjanjian itu hak. Jadi siapa menyebutkan dirinya dia ada sebagai orang-orang yang punya hak kesulungan, berhak masuk ke tanah perjanjian. Jangan suka lama-lama, jangan suka bermain-main di padang gurun itu. Karena tujuan kita ada di tanah terjanji. Itu sebuah metafora, sebuah gambaran. Saudara jangan hanya aman di dunia ini, harus aman di dunia dan aman di yang yakin masuk surga angkat tangan. Turun tangan. Yang tidak yakin masuk surga angkat tangan. Nah, yang tidak tahu dia yakin kok tidak angkat tangan. Nah, itu yang biasa bikin kacau ini dunia dan gereja itu yang itu. Saudara-saudara, memang ada penyertaan Tuhan dalam perjalanan di padang gurun itu. Tetapi jangan senang di padang gurun itu. Harus berjalan masuk ke Kanaan ku berjalan ke Kanaan. Saudara tidak tahu ini lagu? Nah, kenapa suruh saya solo? Sambil tepuk tangan 3, 4. Ku berjalan. Apa lagi? Ku berjalan. Lebih kuat. Ku berjalan. Persekutuan doa lebih ngeri lagi. Ku melompat. Ke Kanaan. Lebih lagi. Ku melompat. Belum biasa tambah 1, ku menari. Ku menari ke Kanaan terus. Ku menari. Ku menari. Jemaat, kalau kita baca Kidung Agung pasal 8 ayat 5 sampai 7, dia kasih tahu, enak juga hidup di padang belantara, padang gurun itu. Siapakah dia yang muncul di padang gurun yang bersandar pada kekasihnya? Ini yang belum nikah tidak usah renungkan, tidak usah renungkan. Yang renungkan yang beristri, yang bersuami. Ibu-ibu, ibu-ibu di sini tidak ada. Ini SMP semua ini. Ibu-ibu, saudara pernah merasa kok tidak menyandarkan kepala di bahu atau dada suamimu? Kamu diam ya. Siapakah dia yang muncul di padang gurun yang bersandar pada kekasihnya? Padang gurun itu kering atau banjir? Badai padang bisa datang kapan saja. Ada ular atau ular? Ular apa? Ada ular kobra, ada kalajengking. Kering di situ. Tapi seperti seorang perempuan menaruh kepala pada dada kekasihnya. Biar dia pun suami pun dada rata saja. Sudah rata lah, bintik putih-putih lah di sini. Tapi ibu-ibu rasa apa? Rasa apa coba? Nyaman, aman, terlindungi, penuh kasih. Bersaudara boleh menyanyi. Berada di... Kamu juga tahu itu lagu. Kira-kira begitu. Memang enak juga di situ. Saudara tahu, waktu mereka lapar Tuhan kasih makan. Waktu mereka haus Tuhan kasih. Malam-malam Tuhan jadi tiang. Siang Tuhan jadi tiang. Alkitab mencatat lebih, dalam perjalanan puluhan tahun itu mereka tidak ganti baju. Coba kita jangan ganti 3 hari. Ini tidak ganti baju puluhan tahun. Alkitab mencatat mereka tidak ganti kasut.
Puluhan tahun di padang yang panas, dingin, tapi tidak rusak. Kita tidak piman mana, kaki pica-pica. Ini puluhan tahun, saudara bayangkan. Penyertaan Tuhan sempurna. Memang enak juga di situ, amin. Tapi tujuannya bukan di padang. Tujuannya, ku berjalan ke kanan, ku berjalan. Semua anak muda yang tergabung di Persekutuan Doa Mahanaim, anak muda, kamu rajin pelayanan. Kalau kamu rajin pelayanan, berjalan sampai ke Kanaan. Jangan sampai tiap hari hanya urus pelayanan baru kita tanya, nanti yakin masuk surga? Taulah ini. Karena itu biasa jadi masalah. Hak kesulungan berkaitan dengan hak masuk tanah terjanji. Kedua, hak kesulungan berkaitan dengan hak untuk beribadah kepada Tuhan. Hak untuk apa? Jadi ibadah itu hak, bukan kewajiban. Sama-sama 1, 2, 3. Ibadah itu bukan. Ulang 1, 2, 3. Ibadah itu bukan. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Masih banyak orang menjalankan ibadah karena kewajiban, bukan karena hak. Saudara, anak-anak muda, coba sebutkan contoh hak. 1. Hak apa? Hak apa? Makan, taruh makan. Dia langsung cepat-cepat hak makan. Kalau misalnya hari ini makanan tidak dikasih, saudara mau? Jadi kalau sesuatu yang hak, itu orang mencarinya, bahkan protes kalau tidak dapat. Ibadah hak, bukan kewajiban. Beribadah kepada Tuhan itu hak. Hari ini kalau saudara ada di sini, saudara beribadah kepada Tuhan, saudara menjalankan hak, bukan kewajiban. Kenapa? Dalam beriman kepada Tuhan itu, kewajiban itu belum ada apa-apa. Suka bilang saudara, tanggung jawab kelasnya lebih tinggi dari kewajiban. Saya pernah kasih saudara, saya melayani kira-kira 5 tahun di Sabu. Saya ketemu satu koster namanya Amaju. Amaju punya 1 istri dan 5 orang anak. Saya tanya dia, Ama, iris tuak itu susah kok gampang? Dia bilang susah bapak. Coba Ama gambarkan dia pun susah. Dia bilang bapak, kita naik pohon tuak jam 2 subuh, turun sudah jam 7 pagi. Karena pohon terlalu banyak, tidak bisa naik dari satu pohon, turun dari itu pohon, pindah ke pohon lain. Buang waktu, buang tenaga. Jadi kami sambung dia punya daun, kami melangkah ke sebelah lewat daun. Resiko jatuh. Dia pun pisau terlalu tajam bapak, kadang-kadang melukai kita punya jari. Mayangnya terlalu keras, belum lagi kalau ada tokek di atas. Terus saya bilang dia, Ama, sudah tahu iris tuak susah begitu, siapa suruh Ama mau iris tuak? Dia lihat kepada dia punya istri dan 5 orang anak, baru dia bilang begini, Dia hanya bilang, terus dia bilang begini, nanti dorang makan apa? Itu kata sepotong yang membuat saya mengerti. Dia naik pohon tuak, jam 2, turun jam 7 pagi. Dengan resiko jatuh atau terluka, dia melakukan itu bukan sekedar sebuah kewajiban. Tapi apa? Tanggung. Tadi ini anak-anak semua disuruh pakai baju kotak. Yang kecil-kecil yang ini pakai baju merah. Kamu bukan petugas toh? Disuruh pakai baju merah. Mungkin mereka tidak suka warna merah. Mungkin mereka tidak suka kotak-kotak. Tapi kalau hari ini mereka pakai di sini, bukan kewajiban, bukan selera. Tapi apa? Tanggung jawab. Jadi kalau saudara mau beribadah kepada Tuhan, itu hak. Laksanakanlah dengan penuh tanggung jawab. Ketiga, hak kesulungan itu berkaitan sekali dengan hak untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Hak untuk apa? Menjadi berkat bagi. Hak untuk apa? Menjadi berkat bagi. Jadi waktu bicara tentang hak kesulungan, hak saudara untuk menjadi berkat, saudara tidak hidup untuk dirimu sendiri. Saudara hidup, Tuhan izinkan untuk mengalami sesuatu dengan Tuhan dan kemudian menjadi berkat bagi orang lain. Amin kok. Saya tadi malam KKR di Wengapu. Dorang pun tema menjadi keluarga yang beribadah. Apa? Mencari Tuhan, mencari Tuhan. Carilah Tuhan. Terus saya mulai khotbah, saya tanya, memangnya ada ibadah yang tidak cari Tuhan? Ada. Ibadah mana yang tidak cari Tuhan? 1, ada ibadah yang cari uang. Pokoknya dia firman mana Tuhannya cari uang.
Bukan Tuhan pakai dia lagi, dia pakai kembali Tuhan supaya dapat uang. Itu jurame itu. Saya punya kisah satu nih, orang tidak suka tapi namanya kisah toh. Ada pendeta satu pas pergi di syukuran begitu, ada janda tua satu, nenek-nenek itu. Dia bilang, "Bapak pendeta, tanggal 14 bisa pimpin ibadah di rumah kok?" Pak pendeta bilang, "Aduh, saya sibuk. Oh, tidak apa-apa, tidak apa. Nanti kalau penatua pisah tidak apa-apa kok." "Tidak apa-apa, tidak apa-apa." Ambil makanan, datang duduk-duduk begini, basa-basi sedikit. Terus pendeta bilang, "Mama, mau bikin acara apa?" Terus nenek tua bilang begini, "Tidak, saya punya anak laki-laki yang pertama baru saja dilantik jadi komisaris bank. Jadi dia ada mau titip berkat sedikit." Pak pendeta bilang, "Sabar. Tanggal berapa dulu?" Tanggal Nenek bilang tanggal 14. Pak pendeta, "Oh, beta kira tanggal 4. Kalau 4 beta sibuk, 14 bisa, Mama." Jadi ibadah itu bukan cari Tuhan lain, cari. Kedua, ada ibadah yang cari nama. Bukan cari Tuhan, tapi ibadah yang cari. Ibadah yang cari nama tuh misalnya dia tahu menyanyi, tapi ibadah hari Minggu dia tidak menyanyi. Pendeta tanya, "Solo ada? Paduan suara, vokal grup?" Tapi tiba-tiba kasih tahu, Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Ketua Majelis Sinode Gemit akan beribadah bersama-sama di Jemaat Gemit Kota Kupang. Solo dia, duet dia, paduan suara dia, vokal grup dia. Kata saya, makam puji di Kupang sini ada. Itu yang fam apa dong itu? Jadi kalau tidak cari Tuhan, kita cari. 3, ada ibadah yang cari hak. Ada kok tidak? Tiap hari hanya cari hal. Pokoknya dia datang Tuhannya nilai orang pun kesalahan sah. Tadi dong menyanyi bagus mas, suara sama kayak pica piring. Di sini aja yang begitu. Nanti kalau kita tanya, tadi tampilan ke mana? Nanti dia omong tuh sepertinya sangat-sangat baik. Sebenarnya bagus. Tapi, nah itu tapi itu dia hina sudah. Itu ibadah cari hal, itu dia pun nama. Ada ibadah satu, dia pun nama ibadah cari tahu. Ibadah cari, itu dia bukan pi ibadah, dia menonton ibadah. Pokoknya dia lewat pas ada rame begitu, dia bilang, "Tahu kenapa?" Itu paling banyak yang dulu COVID kok kita ibadah di rumah. Itu bukan ibadah, menonton ibadah. Televisi buka, dia daster sah. Itu juga terobek di sini. Terus abis ikuti sambil makan kacang ini. Abis baru foto, upload tulis, "Selesai ibadah. Indahnya persekutuan bersama Tuhan." Di sini ada yang begitu. Dan di rayon mana? Jadi saudara ini hak kesulungan berkaitan dengan hak menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kamu mengalami sesuatu dengan Tuhan dan menyatakan. Saksi itu apa? Saksi itu orang yang melihat, mengalami, merasakan, kemudian mengatakan kepada orang lain apa yang dia alami bersama-sama dengan Tuhan. Saudara tidak hidup untuk dirimu sendiri. Saya bicara di mana-mana, siapa yang hidup bagi dirinya sendiri, dia sudah selesai itu. Karena Tuhan sejak awal menempatkan manusia ini makhluk sosial. Saya mau tanya jemaat, semua ada nama? Kita pun nama ini sebenarnya untuk siapa? Untuk kita atau untuk orang lain? Untuk kita dan orang lain. Sebab apa? Sebab tidak ada orang memanggil namanya sendiri. Siapa yang ketika mau makan dia panggil dia pun nama, "Yandi, makan." Kan tidak. Kita punya nama ini untuk kepentingan orang lain. Betul kok tidak? Jemaat, saudara pernah makan? Kita ini sebenarnya makan untuk siapa? Untuk kita dan untuk Pak Pendeta, memangnya makan juga untuk orang lain? Iya. Contoh, istri kalau sakit, terus kita bilang, "Mama, makan." Mama makan. Mulut pahit papa, Mama makan. Nanti kalau sudah tidak bisa kita bilang, "Mama makan teh, anak-anak dong masih kecil." Itu dia langsung tambah, "Mauin anak dong ada mama baru." Jadi makan saja untuk orang lain. Jemaat, ada pakai pakaian. Kita ini sebenarnya pakai pakaian untuk siapa sebenarnya kita ini?
Untuk siapa? Untuk kita dan untuk, maksudnya bagaimana? Ya, untuk kita supaya jangan panas, jangan dingin, gitu toh. Untuk orang lain tuh apa? Kalau kita sendiri kan tidak pakai juga tidak apa-apa. Kok kita sendiri tidak orang, kok kita bisa jalan-jalan, tidak apa. Tapi karena ada orang lain, makanya kita pakai supaya orang ketemu kita dan kan tidak. Kita punya hidup ini ada urusan dengan orang lain. Amin kok? Amin kok tidak? Kalau begitu saudara mengalami, saudara mesti jadi berkat. Jemaat, ada dua orang menghadap Tuhan minta karunia. Minta apa? Ternyata di Tuhan tinggal dua karunia. Satu karunia memberi, satu karunia menerima. Orang pertama cepat-cepat ambil karunia menerima. Tinggal karunia. Orang kedua garu-garu kepala, dia terima karunia memberi. Lewat 20 tahun kemudian, orang ketemu di satu perapatan jalan, di lampu merah itu, yang punya karunia memberi, dia ada duduk di mobil mewah, satu tanda sukses. Saya tidak khotbah soal teologi sukses, saya mau pakai bagian ini untuk menegaskan sesuatu. Yang punya karunia memberi itu ada duduk di atas mobil mewah, tandain orang sukses ini. Yang punya karunia menerima itu dia ada duduk minta-minta di pinggir jalan. Waktu orang dua aku lihat begini, ini satu yang kawan. Perasaan itu hari kamu dapat karunia memberi, kenapa sekarang kau lebih hebat dari saya? Dia bilang begini, kawan, karena Tuhan Allah tahu saya harus selalu memberi, maka kepada saya Tuhan titipkan lebih. Karena mau kasih orang tuh, ini lukur yang Tuhan kasih ini, lihat. Tapi engkau itu kan karunia menerima. Jadi di mana Tuhannya? Jemaat, yang paling banyak di sini karunia memberi atau menerima? Melaksanakan. Oke, itu karunia. Itu tiga hal berkaitan dengan hak kesulungan. Saudara lihat, cerita ini cerita yang saudara hafal dengan baik. Esau dan di sini ada nama Esau, Sumati. Di sini ada nama Yakub. Woi, kita nama sekarang bukan Esau Yakub. Ya tidak apa-apalah. Esau dan Yakub. Esau anggap remeh hak kesulungan, karena bagi dia kok sedikit lagi mau mati. Untuk apa tiga hal itu yang tadi disebutkan? Menjadi tidak penting. Padahal ini sangat penting berkaitan dengan konteks manusia telah jatuh dalam dosa. Tuhan Allah panggil satu orang namanya Abraham. Dari satu orang menjadi satu bangsa namanya Israel. Ini kisah yang mestinya harus berjalan dari satu generasi menuju generasi berikutnya. Tidak bisa dipandang remeh. Tidak bisa dianggap itu sesuatu yang biasa-biasa. Tapi Esau memandang rendah, memandang remeh ini hak kesulungan. Lalu dia berikan. Apa yang ingin saya katakan di sini? Mari kita lihat tema ini dalam konteks begini. Generasi yang tidak tergantikan. Terus dari satu masa ke masa yang lain. Satu, saya mau kasih tahu saudara, Tuhan panggil kita. Tuhan panggil saya. Tuhan panggil teman-teman di Mahanaim. Tuhan panggil kita semua untuk tujuan Tuhan. Sama-sama. Untuk apa? Tuhan panggil kita untuk tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan itu apa? Mendatangkan tanda-tanda damai sejahtera di dunia ini. Tujuan Tuhan adalah menyatakan tanda-tanda damai sejahtera, tanda-tanda kerajaan sorga yang penuh damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Itu tujuan Tuhan, supaya mereka semua yang terpanggil dari masa ke masa, dari satu generasi ke generasi yang lain, datang dan menyembah Tuhan, datang dan melayani Tuhan, ada di tengah-tengah dunia dalam tiga hal tadi untuk tujuan Tuhan. Untuk tujuan siapa? Tapi saya mau kasih tahu saudara, kadang-kadang tujuan Tuhan tergeser oleh karena tujuan kita. Waktu kita dipanggil pertama kali, yang kita taruh di depan itu tujuan Tuhan. Dalam perjalanannya, tujuan Tuhan kita geser, tujuan kita taruh di situ. Itu yang jadi soal. Esau dan Yakub mestinya memahami bahwa mereka dipanggil dalam tujuan itu. Dalam perjalanannya pembacaan tadi, tujuan Esau lebih dikedepankan daripada tujuan Tuhan. Saudara-saudara, jadi pendeta Gemit ini, waktu pertama kali ditabiskan jadi pendeta Gemit, kami menandatangani satu surat pernyataan bersedia ditempatkan di mana saja di wilayah pelayanan gereja Masih Injili di Timur. Saya ditabiskan, habis itu tanda tangan, habis itu saudara tahu sendiri baru pertama kali melayani itu ngeri.
Saya ada di Sabu Barat, Jemaat Mesara Barat Laut. Saya pernah satu kali itu satu hari pimpin syukuran 18 kali. Mungkin tambah makan puji juga mungkin. Ngeri. Waktu orang tahu pendeta Yandi ini bisa melayani sebanyak itu, dan bilang, ini baru pendeta. Ini bukan pendeta baru, ini baru pendeta. Orang bilang pendeta yang macam begini ini mesti ada di tempat inilah, mesti ada di tempat inilah, mesti ada di tempat ini. Pas 5 tahun pertama pelayanan mau mutasi. Saudara tahu, saya dimutasikan ke satu tempat di pedalaman Amanuban Timur. Itu kalau musim hujan, anjing sata tanam. Itu Depok kaki tidak bisa. Ngeri. Saudara, saya lantas berpikir, masa pendeta yang begini diakui ditempatkan di sana, haruskan di tempat ini kan? Saudara lihat, tujuan Tuhan menjadi bergeser tujuan kita. Karena apa? Mulai merasa diri pantas. Waktu kita mulai merasa diri pantas, kita mulai menggeser tujuan Tuhan ke dalam tujuan kita. Waktu pertama kali kita tahu Tuhan luar biasa. Saya suka pakai contoh ini, saudara-saudara. Ini anak-anak muda rata-rata nih, hanya Kak Eli dong yang senior. Ya rata-rata di muka ini anak baru semua. Anak baru. Gugup kok tidak waktu pertama kali disuruh di sini? Gugup kok tidak? Berdoa kok tidak? Berlutut sampai lutut warna hitam toh? Itu pertama kali. Tapi kalau mulai berulang, lama-lama dia rasa biasa. Tuhan sudah tidak lagi diandalkan. Mulai andalkan diri sendiri. Suka pakai contoh ini. Kalau pertama kali dia akan pimpin pujian atau disuruh menyanyi di sini, itu dia datang, dia kasih buang dulu di grup. Teman-teman tolong doakan. Tolong doakan. Ini pertama kali menyanyi, wih ini tertok kaki di kepala atau kepala di kaki. Tolong doakan. Wih, dia datang menyanyi. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Wih, habis itu dia terima kasih dukungan doanya. Betul mulai. Itu pertama. Mulai terus. Tidak latihan lagi. Datang langsung bilang A. Oke kakak, A. Ini dia mulai. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan. Improvisasi tidak salah. Tapi saudara masih ada di jalur itu, kok tidak? Itu dia pun masalah. Banyak yang ketika pertama kali datang dan mengalami sesuatu bersama dengan Tuhan, rajin sekali ada di persekutuan doa kan? Terus tiba-tiba dia hilang. Tiba-tiba disampaikan 22, 23 doa masalah. 23, 24, 25 kerjasama Mahanaim dan Yayasan Mahanaim Bekasi akan melaksanakan ibadah penyegaran iman di Tedis. Kita tiba-tiba Kak Adi dapat telepon. Maka pergumulan tanggal berapa So tidak datang leseng aja telepon tanya pergumulan. Terus di bagian ruang kesaksian dia bangun, dia langsung bilang begini. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, salam. Kalau selama ini Bapak Ibu lihat saya tidak ada di sini, langsung kasih bilang kami sudah tahu lupa maksud. Tidak usah kami sudah tahu lupa maksud. Jadi kita dipanggil pertama untuk tujuan siapa? Tujuan Tuhan. Jangan tujuan kita, tujuan Tuhan. Dan saya mau kasih tahu saudara, itu juga tantangan bagi kami pengkhotbah. Ketika pertama-tama itu kami jalankan tujuan Tuhan, lama-lama kami jalankan kami pun tujuan. Bukan lagi apa yang Tuhan katakan, kami lebih banyak menyampaikan apa yang kami katakan. Bukan lagi yang Tuhan katakan. Apalagi kalau untuk memuaskan orang lain. Nah itu juga kadang-kadang kami. Ada orang yang dia bikin acara, kan dia ada jengkel tetangga di situ. Dia tidak bisa omong itu tetangga, dia bikin KKR di tetangga pun samping rumah. Terus dia panggil saya yang khotbah, dia kasih tahu dia, oh pendeta yang di khotbah habis dia datang Bapak tadi pas apa? Dong sone keluar. Wih ini macam begini, lantas saudara bilang ini tidak tergantikan.
Ya saudara mesti ingat, saatnya kita berefleksi sekarang, kita masih ada di tujuan Tuhan atau tidak. Ambil waktu 10 detik sekarang, saudara renungkan, masih di tujuan Tuhan atau tidak. Tutup mata atau tidak tutup, yang penting renungkan. Kita masih di tujuan Tuhan atau kita sudah bergeser dari tujuan. Kedua, jemaat, waktu Tuhan panggil kita, mau taruh kita pada tujuannya, Dia tidak pernah suruh kita pergi dengan tangan kosong, tidak pernah. Dia berikan kepada kita karunia-karunia. Dia berikan kepada kita talenta-talenta. Yakub dengan dia punya, Esau dengan Yosef. Masing-masing orang dapat. Yang ada karunia boleh angkat tangan. Oh, di sini tidak ada yang ada. Oke, yang tidak ada karunia coba angkat tangan. Tidak ada juga. Nah, yang tidak tahu dia ada karunia kok tidak coba angkat tangan. Ini mati semua. Jemaat, semua orang yang percaya kepada Tuhan diberikan karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus dibedakan dalam dua. Pertama, karunia motivasi, berkhotbah, menyanyi, mengajar, mendampingi. Itu karunia motivasi. Kedua, karunia manifestasi, bicara dalam bahasa roh, mengartikan bahasa roh, menyembuhkan orang dan seterusnya. Dua karunia ini dipakai untuk memperlengkapi jemaat bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan waktu panggil kita, Dia lengkapi karunia-karunia. Persoalan bagi banyak orang yang mau melayani Tuhan adalah tidak menemukan apa yang Tuhan taruh pada dirinya sebagai karunia-karunia. Sudah Bapak beta pikul sengsa, beta pokoknya urus seng dan petugas koperasi itu beta punya. Nanti yang lain baru kawan-kawan dong. Janganlah, setiap kita diberi karunia. Tuhan tidak pernah suruh kita pergi dengan kosong-kosong, tidak. Masa 42 tahun perjalanan Tuhan biarkan kita jalan sendiri tanpa sesuatu yang Dia taruh pada kita? Tidak mungkin. Tuhan itu telah memberikan kepada kita, tapi sekarang apakah kita pakai karunia-karunia itu atau tidak? Itu yang jadi soal buat kita. Karunia-karunia itu penting. Karena Tuhan mau untuk tujuannya. Kita tidak tahu apa-apa. Dia taruh ini bagi saya, Dia taruh itu bagi saudara. Supaya kita memahami sesuatu. Saya bicara dulu yang ketiga, karena dua punya hubungan yang sangat kuat. Jemaat, yang tadi satu dipanggil untuk apa? Aduh. Yang pertama tadi dipanggil untuk apa? Untuk tujuan Tuhan. Yang kedua dia berikan apa? Orang lain pustori do hafal mati. Khotbah dong tidak hafal. Kadang-kadang saya aneh betul. Saya punya istri itu suka bilang begini, Papa pikir Papa khotbah bagus. Mama orang undang sana sini. Bapak jangan sampai orang pikir kok Papa khotbah tuh hanya mau ketawa-ketawa. Dia pikir Papa Sule. Mama kenapa sejauh itu? Kenapa Mama sejauh itu? Mam tua bilang begini, Bapak coba cek orang-orang yang ikut Bapak khotbah. Jangan sampai dong pulang dan bilang begini, lu rugi tidak ikut pendeta Yandi khotbah, lu rugi. Kenapa? Wih, dia khotbah terlalu mantap. Kok? Iya. Dia bilang apa? Tahu? Pokoknya kita ketawa-ketawa, kita senang. Makanya saya tanya ulang saudara, yang pertama tadi dipanggil untuk ya. Kedua untuk, yang ketiga belum. Tapi minimal saya suka Dona kasih tahu Mama bilang apa. Oke, baik. Yang ketiga, dalam kaitan dengan karunia-karunia tadi, Tuhan izinkan waktu Dia panggil kita, Dia izinkan kita ada dalam pengalaman-pengalaman yang berbeda-beda. Untuk sampai pada tujuan. Tuhan itu besar atau kecil? Besar atau besar atau kecil? Kecil atau besar? Nah, karena Dia besar, tidak akan ada satu orang memahami Dia dengan utuh. Dia butuh memberi telinga kepada orang lain. Karena pengalaman perjumpaan yang berbeda-beda itu. Cara Tuhan berjumpa dengan seorang pendeta, beda Tuhan berjumpa dengan seorang penyanyi. Tuhan berjumpa dengan seorang ibu rumah tangga, beda dengan Tuhan berjumpa seorang tukang ojek. Tuhan berjumpa dengan seorang nelayan, beda dengan Tuhan berjumpa dengan seorang guru. Pengalaman perjumpaan yang berbeda-beda. Waktu kita duduk bersama-sama dalam sebuah persekutuan, kita bercerita tentang perjumpaan yang berbeda dan kita bilang, ternyata Tuhan kita luar biasa. Kalau pengalaman kita sama saja, itu sama dengan kita dua nonton film sama-sama, pulang kita dua cerita ulang itu film. Sama-sama nonton itu film, baru 2 bulan dan cerita di hadapan banyak orang. Tadi itu film yang pakai baju merah, wih,
Dia bilang, tadi kamu dua nonton? Iya, sudah cerita ulang. Biarkanlah pengalaman itu berbeda-beda. Amin kok. Supaya kita bisa memberi telinga juga untuk mendengar yang orang lain katakan. Tantangan terbesar bagi kita yang lama melayani adalah kita mulai menutup telinga pada apa yang mau katakan bagi kita. Tagal baru belajar ilmu berkhotbah sedikit ini, semua dia paling tahu. Jemaat, kepintaran itu terbatas. Bodoh itu yang tidak ada batas. Pintar itu terbatas. Saudara kalau sakit, saudara pergi rumah sakit, bukan saudara, beta suh. Di rumah sakit terus kita, dokter, beta sakit. Dokter periksa, dokter, pendeta, ini bagian THT. Kan kita pergi umum duluan toh. Oh ini THT, di mana? Situ. Kita pergi THT dong, Bapak, ini bagian telinga. Di mana? Di situ. Kita pergi situ, Bapak, ini bagian telinga kiri. Di mana lagi? Di situ. Kita pergi sampai sana, Bapak, ini bagian genderang telinga kiri. Di mana lagi? Di situ. Kepintaran mengerucut pada satu hal. Jadi tidak ada satu orang dia tahu semua hal. Makan puji. Kita tahu satu supaya kita dengar dari orang lain. Amin kok. Kepintaran itu terbang. Bodoh itu yang dia kemalelesa. Makanya di Kupang orang kalau omong bilang, kalau bodoh nak ukur-ukur, bagi ke si orang lain. Jelas kok. Supaya kita memberi telinga kepada orang lain. Tantangan terbesar bagi kita yang lama melayani itu adalah sudah tidak lagi mau mendengar orang lain bicara. Kira yang kita bicara itu yang paling benar. Kita kira yang kita omong itu yang paling benar. Aduh, lantas saudara mau bilang ini generasi yang tidak tergantikan dan tidak mau dengar orang. Itu jadi soal baru buat kita saudara. Jadi Tuhan izinkan karunia yang berbeda, pengalaman yang berbeda, supaya kita saling mengisi satu dengan lain. Ada pendeta satu mau pergi pelayanan, pakai motor. Tahu motor? Ada yang punya motor? Sulunas. Saudara ini beli motor itu usaha Sulunas. Ini pendeta bawa motor, tiba-tiba dia pumban pecah. Itu bunyi pecah, itu bukan bunyi kentut, itu bunyi ban. Aduh, ini ke mana? Di depan. Tahu depan? Depan kok belakang? Depan. Ada orang tambal ban, dia puji Tuhan, amin, haleluya. Tolong tambal om pendeta pumban. Ini anak mulai sedikit orang tunggu saya pelayanan. 2 menit lebih, cepat sedikit orang tunggu saya pelayanan. 2 menit cepat. Ini anak juga bikin cepat-cepat, dia bayar, om pendeta jalan. Baru 10 meter, ban pecah ulang. Dia pembunyi bilang, ban pecah ulang. Waktu ban pecah ini pendeta marah. Ini pendeta balik, anak muda, kenapa kerja model begini? Lu kira saya pun pekerjaan ini macam ke lu? Orang tunggu saya di sana, kenapa lu kerja begini? Terus ini anak muda bilang, Bapak pendeta, Bapak kira Bapak pun pekerjaan saya yang penting. Yang beta pun ini tidak penting, yang beta pun tidak penting. Yang beta pun tidak penting, ini Bapak pembantu pizza terus. Karena itu duduk diam-diam di situ kok saya kerja dong, lo Bapak pi. Jemaat, jangan bikin diri inti. Bisa kok? Jemaat, kalau ada ibadah penyegaran iman macam begini, pendeta Yandi tidak usah tahu semua hal. Dia cukup berkhotbah sah. Nanti yang main musik orang lain, yang menyanyi orang lain. Bayangkan kalau satu orang dia datang dia bawa semua. Itu orang kayak apa kok? Kayak sudah lalu itu. Jadi Tuhan izinkan kita punya pengalaman-pengalaman berbeda supaya kita saling membutuhkan satu dari yang lain. Amin kok. Amin kok. 4. Tuhan mau saudara-saudara waktu dia panggil kita dalam konteks pembacaan tadi, supaya mereka yang dipanggil itu fokus. Supaya mereka yang dipanggil itu apa? Fokus pada apa yang harus dikerjakan. Persoalan bagi banyak orang yang melayani itu, saudara, tidak fokus pada pelayanan. Kadang-kadang dia fokus pada tampilan, bukan pada pelayanan. Kita kumpul dong kok menyanyi ini. Paduan suara.
Kersen. Ya supaya ini tidak ada itu nama paduan suara di sini kan. Nanti sebut salah lagi untuk masuk neraka lagi. Paduan suara Kersen. Dong menyanyi bukan fokus di nanti tampil, dong fokus di baju seragam. Di polos ko bunga ko belang, strap kok tidak, susah pakai strap, masih pikir lah strap mana, strap sini kok di sini dia pun. Kita fokus di mana? Pelayanan tuh fokus. Mau pelayanan. Ada banyak orang tuh datang pelayanan fokus di nona-nona. Wih, nanti dia mulai kasih kesaksian. Woi, saya mau bersaksi sedikit. Sebenarnya saya dan saya punya istri tidak jadi. Untung baik saya datang pelayanan. Bayangkan, ini apa ini? Woi, mau jadi saja, jangan pakai alasan-alasan itu. Nona-nona, di sini tidak ada nona-nona, nenek-nenek semua. Memang butuh aja kampung yang datang ikut ibadah, tapi jangan jadikan itu fokus. Kasih tau dia bapak, kak ibadah. Dia bilang kakak ibadah. Dia tidak mau kasih tahu kakak ibadah. Nanti kalau tidak mau kasih tau dia ada kue. Siapa tahu dia mau fokus di kue. Fokus sedikit di pelayanan. Melayani saja. Tugasmu melayani. Kuat sedikit. Melayani. Apa? Karena apa? Melayani. Kenapa? Karena itu melayani apa? Ini lagu yang sama tapi orang bisa dengan fokus yang beda. Kalau saudara pelayanan, saudara akan menyanyi bagaimana Tuhan pakai kita mau melayani lebih sungguh. Kalau dorang kadang-kadang di tempat mete lagu sama, fokus beda. Waktu dia menyanyi pertama, melayani lebih sungguh. Kopi belum keluar dia kasih melayani. Jadi fokus itu penting. Amin kok. Jadi generasi yang tidak tergantikan itu generasi yang fokus. Fokus sedikit, kita mau buat apa? Ini persekutuan doa ini mau buat apa? Jemaat rapat semua, gagal semua, urus semua akan gagal semua. Pastikan kita mau urus apa, kita mau kerja apa. Saya senang sekali persekutuan doa dibawa ke Adi dan teman-teman. Mulai kita ibadah, tapi kita berusaha juga pengembangan ekonomi. Mari kita fokus. Tuhan kita kaya atau miskin? Kenapa dia puan anak miskin? Pamalas. Kau suka pamalas tambah parakus miskin. Kan itu kita mau fokus di situ. Amin kok. Memang ada lagu yang bilang begini. Lagu apa ini? Lagu dulu itu yang bilang biar ku miskin. Tahu itu lagu? Sambil tepuk tangan kita menyanyi boleh? 3, 4. Biar ku miskin ilmu uangku tak pun, tapi ku punya Yesus senang-senang. Yakin kalau miskin senang? Agar itu mulai fokus sudah. Amin kok. Ya, kadang-kadang kita kalau tidak fokus tuh saudara, orang yang tidak fokus itu dia kadang-kadang tinggal dia tanggung jawab urus orang lain pun barang. Dia dipercayakan main keyboard, ada orang lain main, dia bukan urus mesin, dia ini pukul begini dan begini. Kapan kita maju? Dia fokus saja di bagian kita. Amin kok. Ke berapa? Oh tahu 5 kalau pakai bahasa Indonesia? Oh beta kira ke-5. Mereka yang dipanggil dalam tujuan Tuhan itu diminta untuk melakukan hal-hal yang bermakna. Melakukan hal-hal yang sudah diperlengkapi dengan karunia-karunia, diberi kesempatan untuk mengalami bersama-sama dengan orang lain, fokus melakukan sesuatu yang bermakna. Saudara-saudara, ini kalimat harus dicermati dengan baik supaya jangan bilang saya mengkritisi sesuatu yang kemudian saya bilang salah. Tidak, tapi ini dikritisi. Begini, saya memberi masukan bagi banyak panitia.
Kalau gereja bikin acara, jangan sekedar bikin keramaian, jangan. Tarik tambang. Yang paling banyak ikut tarik tambang itu dong yang tidak pernah pergi gereja. Tarik tambang pakai bataro lagi. 500 ribu. Tambah mabuk. Jangan. Itu masih bisa orang lain buat. Bikin saja lomba menyanyi kidung jemaat dari nomor 1 sampai nomor 475. Nah, itu bermanfaat. Itu bermanfaat. Jangan sampai kita lakukan hal yang tidak bermanfaat. Lakukan sesuatu yang bermanfaat. Saya senang tadi yang banyak-banyak pimpin di sini. Saya omong ini kadang-kadang Ibu Heti marah saya, tapi saya Saya bilang, kamu kalau pimpin pujian, lakukan sesuatu yang bermanfaat, dimengerti. Yang tidak dimengerti tidak usah. 15 menit hanya itu arti apa? Lakukan sesuatu itu bermanfaat. Oh, dimengerti. Sebab kalau kamu melakukan sesuatu tidak dimengerti, apa pentingnya bagi pembangunan jemaat? Apa pentingnya? Kadang-kadang kita cari keramaian, bukan cari kemuliaan. Ada orang yang pimpin, suruh berhenti sedikit, dia bilang, oke semua. Supaya apa? Yang begitu-begitu di Piala Dunia U17. Ibadah ya ibadah. Lakukan sesuatu yang bermanfaat. Supaya orang ya betul ya. Jangan untuk keramaian saja. Semua orang dipanggil untuk begitu. Masing-masing fokus. Saudara lihat, kalau tidak fokus dan tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat, ini menarik saudara. Karena apa? Esau kerja di luar. Dia ini berburu kan. Orang kalau berburu, pokoknya dapat apa saya panah. Karena ini rusa tidak mungkin datang 2 kali. Kan dia berburu di luar. Atau ini rusa waktu panah tuh di luar. Salah, dia datang begitu. Tidak. Dia berburu begitu. Beda dengan Yakub. Yakub kan ada di kemah. Dia pemasak toh. Dia pemasak. Mama pernah pemasak atau Grab? Waktu kita memasak, kita ambil beras, kan kita tahu tinggal berapa toh. Yang dimaksud berapa tuh bukan berapa biji, berapa berapa kilo. Dia tahu. Saudara, yang kerja di luar kok hanya panah-panah fiti-fiti saya itu, dia datang, sudah yang penting capek makan. Oh, jangan begitu. Ada orang yang dia terlalu banyak di luar pulang datang, jemaat. Kalau saudara berburu di luar dan datang dapat rusa, datang tuh kalau masak di kita rumah, pastikan yang bisa kita makan itu yang mana-mana. Atau siapa di antara kita yang dapat rusa pulang datang dia kunyah-kunyah tanduk. Baru dia bilang, aduh ini tanduk enak. Dia sempat banyak makan tanduk, tapi ini tanduk. Apa artinya? Banyak jemaat yang dia pergi gereja-gereja, keliling-keliling semua di dunia ini, baru datang dia suruh kita harus sama dengan gereja yang di sana. Selektif sedikit. Saudara harus pastikan di mana. Bunga, saudara tahu bunga? Bunga apa? Bunga pepaya. Ibu-ibu, ada yang tanam bunga hias di rumah kok ada kok? 5 pot ada? 10 ada, perawatan ada kok? Satu dong. Kita kalau tanam bunga itu, jemaat, tidak bisa setiap minggu pindah pot. Kalau tiap minggu pindah pot mati. Dia mesti pastikan dia ada di mana. Dia ada di situ dulu. Ini keliling-keliling pulang datang paksa kita mau sama dengan yang lain. Contoh, kalau saudara pergi ke sapu rumah, saudara tahu sapu rumah kok tidak? Ada yang tidak tahu? Saya juga memang tidak mau kasih tahu. Kalau saudara pergi sapu rumah, saya punya kebiasaan makan jam 7 malam. Saudara pun kebiasaan makan jam 8. Menurut saudara, saya ikut saudara atau saudara ikut saya? Saya ikut saudara, saudara ikut saya. Saudara akan bilang saudara ikut saya kan? Jadi selektif sedikit, mana yang pas, mana yang bermakna, mana yang tidak. Kan kita dapat ini harus dipisahkan. Perut halus, perut susu, tanduk, kuku kaki, kan buang.
Yang bermanfaat saja yang kita pakai. Amin kok. Sulima. Satu apa lagi? Apa? Yang kedua? Yang ketiga? Empat? Lima? Nanti yang keenam kalau kamu bisa hafal, kamu dapat sepeda. Panitia siap. Hanya gambar. Yang keenam, saya kira ini paling tinggi. Yang keenam, bagi sebuah generasi yang tidak tergantikan. Dalam konteks pembacaan ini saya ingin mengatakan kepada saudara, supaya orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan itu, dia sampai pada kedewasaan spiritual. Kedewasaan apa? Sebuah kedewasaan secara spiritual. Banyak orang melayani Tuhan tapi tidak mengalami kedewasaan spiritual. Dia menjadi aktivis pelayanan, jadwal-jadwalnya padat-padat di mana-mana, tapi dia hanya aktif dalam pelayanan, tapi tidak mengalami sebuah kedewasaan spiritual. Kedewasaan spiritual, bayangkan kalau orang bilang begini, kamu melayani masa-masa. Pernah dengar itu kalimat? Itu dia maksud apa itu? Kalau melayani dan kita tidak ada perubahan, saya mau kasih saudara, perubahan, pertobatan dan hal-hal lain yang makin menuju kepada Tuhan, kadang-kadang kita tidak alami seperti yang Paulus alami. Tuhan pegang balik dia satu kali, tidak. Perubahan satu tapak demi satu tapak, satu langkah demi satu langkah, sampai kadang-kadang kita tidak merasakan perubahan itu. Orang lain yang bilang, wih, Pak Tino sini sudah berubah. Orang lain yang bilang. Bayangkan kalau kita yang datang saya bilang, kawan, kamu tahu kalau tidak, beta sudah bertobat. Itu lusa dia gila ulang. Kedewasaan spiritual dimulai dari pengalaman dengan Tuhan, dan satu tapak demi satu tapak, sampai orang betul Tuhan perlu dimuliakan karena ini. Saudara, pengalaman dalam perjalanan dengan Tuhan, kalau kemudian kita tidak menyatakan sebagai orang-orang yang dewasa secara spiritual, lantas bagaimana nama Tuhan di dunia ini dimuliakan? Kalau Anda dikenal dunia sebagai milik Tuhan, maka Tuhan mesti kelihatan di dalam hidupmu. Pada akhirnya kekristenan itu nilai, bukan kata-kata. Cinta. Anak muda, pernah suka satu nona? Nona jangan jawab. Masa nona suka nona? Berhenti itu berdosa. Laki-laki pernah mencintai satu perempuan. Pada akhirnya cinta itu sebuah tindakan. Atau siapa yang terlalu cinta satu nona, dia datang sama nona, bercinta lu. Hanya begitu. Pada akhirnya dia sebuah tindakan. Pada akhirnya dia sebuah nilai. Kita ini terlalu sibuk dengan kata-kata. Kita hilang lenyap di dalam dunia kata-kata. Padahal daftar makanan tidak mengenyangkan laparmu. Siapa di sini yang karena terlalu lapar dia masuk satu warung, di situ dia baca nasi ayam, terus dia bilang, puji Tuhan beta suka nyang. Makan kok. Beta Pada akhirnya kekristenan itu tindakan. Pada akhirnya kekristenan itu sebuah nilai. Nilai yang kita nyatakan supaya orang lihat bilang, betul, Onesimus adalah seorang budak yang bekerja di perkebunan milik Filemon. Tidak tahan kerja, bangun lari, kena tangkap, masuk penjara. Paulus menginjil dia terima Yesus di situ. Terus Paulus bilang begini, kembalilah engkau kepada Filemon. Dia bilang, Bapak, kalau kita pulang kita bisa mati di sana karena Tuhan bisa membunuh kita. Dia bilang, tidak, nanti saya tulis satu surat kecil. Filemon, yang pulang ini bukan budak, yang pulang ini orang merdeka, yang pulang bukan musuh, yang pulang saudara kita yang terkasih. Filemon menyambut budak yang lari ini seperti menyambut seorang tamu besar. Mereka duduk makan sama-sama. Orang-orang heran bagaimana seorang Tuhan bisa menyambut seorang budak yang melarikan diri. Waktu Tuhan tanya, kok bisa begitu? Dia bilang begini, Tuhan kami mengajarkan kami hal itu. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan rindu untuk belajar sesuatu dari Tuhan yang disembah oleh. Pada akhirnya kekristenan itu supaya kita mengalami sebuah kedewasaan spiritual. Dia tidak hilang lenyap dalam dunia kata-kata. Kita menyanyi sebaik, semua sebagus, tapi ya itu
Saya akan kasih tahu saudara itu hari. Kita ini kecil, beta dulu masih kecil. Beta dulu kan kecil toh. Kalau nonton film di lapangan, pergi sore pulang, padahal dong hanya putar film KB. Tapi kan dulu kan hanya keramaian itu saja kita pi. Kalau potong pi, pulang malam, lewat pohon beringin, tidak ada listrik. Berapa lagu? Berapa lagu? Jelas lagu pertama toh? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Lagu kedua, Yesus itulah. Kamu juga tahu? Berarti kamu takut setan. Ya, itu masih mantap. Tapi bayangkan banyak orang Kristen sampai hari ini disugesti begitu rupa sampai sangat-sangat percaya bahwa kalau dia jalan-jalan dan tiba-tiba dia perut sakit dan mau buang air, harus ambil batu berapa? Taruh di mana? Yakin dia tidak keluar ya? Kenapa kamu bikin WC di rumah? Kan tinggal taruh batu. Bayangkan ini Kristen bertahun-tahun masih taruh batu 3 di sini ini. Hai, di sini ada yang begitu. Kenapa tidak taruh batu straight? Kita disugesti begitu rupa sampai percaya saudara bahwa kalau mau jalan turun dari Fatu Veko, tiba-tiba ada anjing jahat tidur di situ. Maka lipat jempol toh, lidah, tiba-tiba kau, wah dia juta. Berhenti bertobat sudahlah. Oh ini anak baik. Dia mengalami kedewasaan. Daripada saudara-saudara sudah beta setengah mati saudara. Pada akhirnya kekristenan itu tindakan, bukan kata-kata. Jemaat, dulu ada orang susah karena rumah terbakar, dia punya istri mati. Beta khotbah, berbahagialah orang yang berduka cita, kan dia pasti akan dihibur. Itu kan jawab beta, iya Pak Om begitu kan Pak, belum merasa. Oh itu pikir-pikir betul Pak. Jadi jangan terlalu bagaya dengan kata-kata teh. Banyak yang tiap hari dia punya status firman Tuhan, banyak. Wih, itu status itu rohani sekali. Dia pun hidup saya yang ke roh halus. Bangun pagi, kadang-kadang bukan firman kosong, tambah dia pemuka, dia foto taruh muka, ayat di bawah. Kadang-kadang kita lihat tidak ada hubungan antara dia pemuka dan ayat, tidak ada. Kalau dia taruh di situ supaya apa? Pada akhirnya biar sudah itu nilai kedewasaan spiritual. 6 itu teman-teman musik saudara. 1 apa? Tujuan. Jangan geser tujuan Tuhan dari pada tujuan kita ya. Kalau mau jadi generasi yang tidak tergantikan, tujuan Tuhan harus tetap tujuan Tuhan. Dari tujuan Tuhan yang kedua apa? Tuhan tidak pernah menyuruh kita pada tujuannya dan membiarkan kita pergi dengan tangan kosong. Ada karunia-karunia yang dia titipkan. Tapi pada saat yang sama saudara, supaya tidak ada orang merasa diri inti, yang ketiga apa? Dia beri kesempatan untuk semua orang punya pengalaman, supaya kita juga bisa mendengar. Ingat, iman bertumbuh dari sebuah pendengar. Keempat, fokus sedikit. Kita ini yang kadang-kadang kurang fokus. Kelima, jangan omong kencang terus hilang. Melakukan hal yang bermakna tuh di akhir orang bilang, puji Tuhan memang. Keenam yang paling tinggi itu apa? Mengalami sebuah kedewasaan spiritual. Baru kita bilang bersyukur. Kenapa tinggal 10? Ku sembah selama hidupku. Saudara,
Itu yang mesti dilakukan. Bersyukur itu berarti waktu di mana seluruh pikiran, perasaan, hidup semuanya hanya tertuju kepada Tuhan. Itu baru disebut nama bersyukur. Ada orang bikin ucapan syukur tapi hidupnya tidak tertuju pada Tuhan. Bersyukur itu menerima segala sesuatu. Kita tahu kalau Tuhan berikan itu baik. Dulu beta tanya itu nenek, yo, apa? 10.000. Nenek, kecil begini 10.000. Dia bilang apa? Kecil. Coba kau telan. Kalau telan kelapa itu besar kau kecil. Mensyukuri memang masing-masing yang di pembagian toh. Bersyukur saja. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya jangan